Mimbar Fokus. Untuk Mimbar Fokus kali ini kita mendatangkan 2 orang narasumber. Ini baru pertama kali nih. Kita datangkan 2 narasumber. Kita kenalan dulu ya sama kedua narasumber kita. Yang pertama Bang Saprizal ya Bang ya. Bang Saprizal ini koordinator nasional Relawan Bertuhan ya Bang ya. Terus untuk Bang Rifai, Bang Rifai Tanjung. Nah, sebagai apa nih Bang? Ketua Kesatuan Mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam Sumatera Utara. Iya. Oke. Jadi kedua narasumber ini kita undang nih karena ada kemarin ada menggaung gitu, udah mulai panas tuh di masyarakat soal ancam Jokowi gitu. Jadi kita coba berbincang sama kedua orang ini yang pengen tahu apa itu ancam Jokowi dan kenapa gitu. Ini kita minta dulu Bang Saprizal nih jelasin ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti lirik lagu, posisi kami di relawan Jokowi, relawan Bertuhan bersama rakyat bantu Harimau Nasional, seolah lagu itu ditujukan ke kami, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dari sebelum Jokowi jadi presiden, relawan Bertuhan kami deklarasikan dia masih gubernur bersama rakyat bantu Harimau Nasional. Pada saat itu Pak Prabowo dinobatkan atau didapuk sebagai macan Asia. Saya deklarasikan Harimau Nasional itu Pak Jokowi, kami nobatkan, kami deklarasikan, dan kami jalankan segenap dukungan seantero Indonesia. Bukan pengusungan ya, pengusungan itu kan partai politik, dukungan. Saya cetak dengan swadaya dana saya sendiri, baju, kaos. Untuk wilayah Sumatera Utara ya Bang? Seluruh Indonesia saya sebar. Itu terbukti di Pasar Tanah Abang itu banyak tuh kaos Harimau Bertuhan itu. Relawan Bertuhan tadi. Banyak itu. 2 lembaga bahkan kami bentuk waktu itu di Jakarta, satu lagi Bajai. Bersama Jokowi, JK Aman Indonesia. Dukung penuh saat itu. Karena memang kami memandang beliau itu orangnya low profile waktu itu dan menginginkan perubahan, dan gebrakannya di waktu saat dia menjadi wali kota pun baik, kami dengar. Saat jadi gubernur pun bagus, hormatnya pada senior, bahkan seluruh Indonesia melihat dan menyaksikan dia. Pada saat Pak SBY membuka sebuah event nasional, dia tuh ngangkat gong itu ya, dia tunjukkan low profilnya. Kita dukung, dan alhamdulillah berjalan periode kedua hari ini. Periode pertama pun banyak juga, dan dia jawab dengan di-reshuffle-nya beberapa pembantu-pembantunya itu, yaitu menteri-menterinya itu yang tak bekerja dengan maksimal, dia reshuffle. Ya rombak bahkan sampai 4 kali saat itu ya. Iya. Tapi masyarakat sampai hari ini tuh tidak pernah mengalami yang namanya cita-cita kesejahteraan itu tadi, tidak ada kita lihat. Artinya yang sukses itu sekelompok orang, segelintir orang. Yang sejahtera itu sekelompok golongan-golongan, barangkali orang terdekat dengan kekuasaan dan penguasa. Kita bukan tidak bisa dekat, tapi memang cita-cita relawan Bertuhan saat itu tidak ingin jadi komisaris, tidak ingin jadi menteri, tidak mau merajuk, kita tidak dikasih jatah-jatah posisi, dan tidak ingin mengerjakan proyek-proyek pemerintahan. Kita murni untuk mengawal beliau. Jadi benar-benar kita ini relawan gitu. Relawan. Benar agar Jokowi itu naik, agar Indonesia maju ya Bang? Agar mensejahterakan rakyatnya, nggak ada, bukan mensejahterakan menterinya, bukan mensejahterakan kelompok dan golongannya. Itu yang kita inginkan. Saya buktikan lagi pada saat diundang saya oleh Pak Luhut di syukuran Bravo 5 periode pertama itu, saya diundang karena relawan Bertuhan ini di samping dia dibawa KNR, Komite Nasional Relawan yang saat itu diteken Eriko Soturduga, kita juga dibawa Bravo 5 ya Pak Luhut. Diundang saya di sebuah hotel di Ancol. Di situ kan dituding dia boneka Bu Mega. Tapi Pak Jokowi langsung menjawab saat itu. Saat itu Bu Mega naik pidato, ya udah ya relawan kita bubarkan saat ini, serahkan sama kami partai politik, kata Bu Mega. Setelah itu, setelah Bu Mega, Pak Luhut, Pak Surya Paloh dan bla 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 beberapa tokoh nasional pidato, Jokowi naik. Dia jawab bahwa relawan adalah mata, telinga, kaki, tangan saya. Maka kami semangat pada saat periode pertama Pak Jokowi untuk tetap mengawal beliau. Pertama, belum dilantik Pak Jokowi lagi. Belum dilantik dia sudah berani melawan Bu Mega. Jadi saat itu terbantahkan bagi saya pribadi bahwa kata orang Pak Jokowi boneka Mega. Itu terbantahkan oleh saya pribadi dan saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Tapi setelah banyak jauh perjalanan kepemimpinan beliau, hari ini kita sangat sesal. Sesalkan itu, artinya kenapa? Kekisruhan silang saling pemimpin
kelas atas saja Pak Jokowi menginginkan herd immunity, masuk Panglima TNI, tidak perlu masyarakat dipaksa-paksa bahwa itu melanggar HAM. Loh, kok nggak mampu beliau sebagai presiden untuk menyeragamkan bahasa antara dia dan Panglima TNI-nya? Ini kita kesal rakyat melihat ini. Jangan mereka kira mereka suka-suka hati bicara kita senang, apalagi kami sebagai relawan. Itu awal pemicu. Kecewa, pemicu. Tambah lagi pada akhir ini, maaf cakap anekdot sufinya, kami kalau laki-laki ini telur itu naik pada saat-saat tertentu, subuh atau malam Jumat. Ini anekdot ya, bukan mengarah ke yang. Jadi udah. Ini telur yang di pasar ini tak pernah turun lagi, naik terus. Kok kalah kami? Nggak ada turunnya. Udah sangat mengganggu perekonomian. Bahkan harga cabai di Jawa itu melampaui harga 200.000 per kilonya. Cabai merah. Berarti kan tidak mampu lagi sistem perdagangan ini dikuasai oleh penguasa. Pak Jokowi lah sebagai presidennya tak mampu dia untuk menertibkan itu. Atau sekalian dia pidato di TV. Kalau memang cabai naik, kita puasa makan cabai. Biar rakyat nih puasa, penimbun cabai itu busuk cabainya. Tapi nggak ada itu omongan. Nggak ada dia berani ngomongkan itu. Misalnya langka apalagi minyak makan, kita tidak usah makan gorengan. Kita rebus saja apa yang ada kita punya dari bahan pokok makanan. Biar penimbun minyak makan tadi mampus. Kenapa tidak dilakukan presiden? Diumumkan dia di TV, terpampang. Jadi istilahnya belum ada tindakan tegas yang dilakukan. Yang ada adalah diganti menteri dari menteri A ke menteri B. Yang menteri B tadi pun dulu pada masa SBY terlibat persoalan kalau tidak salah saya revitalisasi hutan. Saat Anas Makmun ditangkap KPK, diangkat jadi menteri, ngapain? Nah, hal ini pun dicontoh oleh menantu dia di Kota Medan. Orang-orang yang bermasalah pada saat Eldin, kok diangkat jadi kadis lagi hari ini? Masalah solar gate, penyuapan Eldin, kok diangkat jadi kadis sub, kadis bukan PU yang satu lagi? Ada kadis persoalan tentang pembangunan jalan-jalan perabat beton itu. Di Medan menantu beliau juga mengangkat orang-orang yang bermasalah jadi kadis. Jadi kita sebagai relawan geram terus. Tidak ada sejuk. Hampir pada titik nadirnya. Titik nadir udah ke ubun-ubun lah gitu. Kita tidak minta apa-apa, kita tidak ingin jadi komisaris, tidak ingin jadi wamen, tidak minta proyek. Berdoa selalu untuk dia baik untuk rakyatnya aja. Blunder-blunder terus yang dia lakukan, yang tak perlu diganti kepala BPN dari Polan ke mantan Panglima TNI, ternyata mafia tanah masih juga hari ini. Mengeragoti tanah, orang yang susah itu yang sudah menggarap digusur, dengan Satpol PP, dengan aparat polisi ditendang. Jadi mana keberpihakan sistem negara ini terhadap orang kecil? Jadi kita buat ini ya, Bang, ya? Jangan sampai keluar bahasa dari orang lain, wong licik menokoi wong cilik. Saya juga yang kecewa, saya yang dukung beliau. Kita yang dukung. Jadi saya kira kalaupun mereka dengar di pusat sana pernyataan saya ini, logis semua. Mereka tidak akan marah apa yang saya sampaikan ini. Itu saja. Jadi, awal dasarnya. Aku dengar Bang, kemarin itu baru 3 hari yang lalu ya Bang ya? 3 hari yang lalu. Kita mulai menggaungkan aksi Ancam Jokowi. Ancam Jokowi. Nah, itu bisa Bang jelasin ini. Itu katanya dari forum apa ya Bang? Forum Indonesia Maju. Indonesia Maju. Jadi itu kan pasti pendukung Jokowi semua ya kayak gitu. Iya, ada 8 lembaga yang tergabung dalam Forum Indonesia Maju. Salah satunya kami dari Relawan Bersama Rakyat Bantu Harimau Nasional, Relawan Bertuhan. Ada dari Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor Gagak, Peta Baru Pembela Tanah Air Bambu Runcing, dari Bakopam, Badan Koordinasi Pemuda Muslim, berikut dari KMI, Adinda PAI, Kesatuan Mahasiswa Islam, dari Kobar Peduli Umat, berikutnya dari adalah 2 lagi sehingga berjumlah 8 elemen yang berkomitmen dan insya Allah istiqomah tidak terpecah belah lagi untuk menggaungkan sebuah gerakan yang namanya Ancam Jokowi. Aksi nasional cabut mandat Jokowi. Dan ini pun tidak berdasarkan sentimen pribadi terhadap Pak Jokowi dan kami pun tidak menyenggol tentang personality dia. Ancam Jokowi ini bergerak atas realita hari ini yang terjadi bahwa penguasa tidak mampu mensejahterakan rakyatnya hari ini. Semua harga naik, pajak naik. Saya terkejut baru bayar juga WiFi 11% pajak kita. Pajak bumi bangunan di kota-kota, kabupaten kota katanya naik juga 100%. Jadi istilahnya kita injak rem lah ya Bang ya. Kalaulah seorang pemimpin, kata Imam Sayyidina Ali, hanya mampu mengutip pajak-pajak rakyat, itu belum dikatakan pemimpin sejati, masih amatiran. Pemimpin amatiran bagi saya. Itu pemimpin amatiran.
Sumber daya alam kita yang sangat luas ini kenapa tidak dikelola untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu sendiri? Kok malah pihak asing yang banyak nyolong sumber daya alam ini tadi gitu kan? Bang, kita beralih dulu ke Bang Rifai ya Bang Silakan. ya. Nah, ini Bang Rifai sebagai ketua dari Forum Mahasiswa Islam ya Bang ya. Kesatuan Mahasiswa Islam. Kesatuan Mahasiswa Islam Iya. Sumatera Utara. Nah, Iya. terus Bang, kenapa gitu? Apa mendukung gitu gerakan yang dilakukan oleh Bang Syafrizal ini? Memang sama enggak atau memang gimana dengan kebetulan nih Abang perwakilan dari selain daripada apa ya Bang inisiator gitu Iya. kan. Jadi bisa jelasin nggak Bang gimana itu Bang? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya apa yang disampaikan Bang Ijal itu sama seperti yang aspirasi dari kami itu. Cuman beliau sudah menyatakan dari Sabang sampai Merauke itu panjang lebar udah dibahas. Kan gitu. Jadi saya mungkin menamai saja. Pada prinsipnya kegagalan Pak Jokowi sebenarnya dari awal saya tuh udah berbeda pilihan nih. Pak Jokowi ini bukan dari pertama beliau mau naik sebagai presiden itu. Kalau beliau kan dari pihak yang mendukung gitu. Yang mendukung memang Saya sejak pribadi sampai- memang tidak pas itu. Mungkin karena kalian duit maunya ini mungkin Oh, dari duit dulu maunya. yang nggak mendukung, ini pendukung gitu kan sama-sama. Nah, artinya terbukti bahwasanya yang saya pikirkan dulu bahwasanya ini Pak Jokowi ini tidak seolah seperti orang dikarbit. Dikarbit jadi presiden gitu. Hanya saya gaungnya itu mungkin dari elit politik ya. Menaikkan elektabilitas dan segala macam, akhirnya harus ke Pak Jokowi gitu. Dari belusukan ke gorong-gorong dan lain-lain itu sampai viral gitu. Nah, periode pertama juga kita lihat nggak ada signifikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, hanya mungkin infrastruktur. Nah, infrastruktur yang dilakukan ada mungkin penjalan tol atau pembangunan dan lain-lain lah. Tapi kita lihat bahwasanya banyak juga aset negara yang terakhir dijual kepada Cina gitu kan. Kemudian pembangunan jalan tol, oke lah. Yang menikmati hasil dari pembangunan jalan tol siapa? Menengah ke atas. Nah, rakyat yang mungkin naik sepeda motor dan sepeda juga agak bisa menikmatin. Lain seperti Malaysia yang mungkin naik sepeda motor udah bisa masuk jalan tol lah gitu. Nah, ditambah periode kedua juga melambungnya bahan pokok sampai sekarang, kemudian pajak dan lain-lain yang mungkin disampaikan oleh Bang Ijal tadi, yaitu buktinya memang hari ini dengan reshuffle kabinet dan 4 kali. Artinya Pak Jokowi itu tidak mampu melihat dan menilai mana menteri yang cocok untuk membantu kinerjanya gitu. Artinya reshuffle itu juga membuktikan gagalnya beliau. Diganti juga hari ini juga tidak mumpuni saya rasa untuk menjabat sebagai menteri yang itu gitu. Jadi memang udah ada memang latar belakangnya. Bahkan isu semalam yang mungkin yang ingin jual rumah itu harus ada daftar di BPJS. Kan ada juga sampai isu begitu kan. Loh, ini yang nggak punya BPJS gimana gitu. Iya. Sementara isu uang BPJS yang udah dikorupsi juga udah banyak gitu kan gitu. Kemarin juga ada mau katanya apa gratis tuh surat tanah gratis pun kalau misalnya SK camat mesti urus-urusnya lebih banyak lagi dananya gitu kayak dengar-dengar dari tetangga gitu. Ya mungkin dulu Prona, mungkin sekarang STSL namanya, saya lupa juga dari BPN kan. Nah, seharusnya memang nggak perlu milih-milih, harus dari yang saya tahu kepala desa itu harus memohon dulu ke BPN, baru BPN-nya yang datang ke desa gitu. Seharusnya merata aja tuh. Siapa yang mau membuat STSL ataupun Prona itu silakan aja. Semua desa yang masyarakatnya belum ada surat tanah atau sertifikat itu ya sekalian aja langsung, nggak usah dipilih-pilih mana desanya, mana apanya, harus ada dari rekomendasi dari kepala desa dulu gitu. Saya tahunya kenapa begitu saya ke BPN dari itu, saya tanya, Pak, ini surat saya belum disertifikatkan, saya boleh nggak urus Prona? Oh, nggak bisa Pak, harus ke lurah. Nah, di lurah ternyata untuk kelurahan saya itu belum dibuka gitu. Caranya gimana? Saya bilang, datang aja Bapak itu sama masyarakat setempat yang mungkin sekitar 50 orang atau 20 orang yang belum diurus sertifikatnya, ajukan ke kepala desa, ya kepala desanya ngajukan ke BPN. Loh, ribet kali saya bilang gitu. Kenapa nggak dibuka aja selebar-lebarnya desa-desa yang di daerah Sumatera Utara atau khususnya Medan itu dibuka aja gitu. Ya nggak tegas gitu kan. Jadi mana yang dibilangnya program untuk Prona, program nasional atau STSL sekarang ini mungkin kurang pas saya rasa gitu. Mungkin itu saja. Kepada Bang Syafrizal dan Bang Rifai ya, istilahnya kepemimpinan Jokowi kan bisa dibilang tinggal hitungan bulan ya Bang ya. Hitungan bulan. Jadi harapan dari kita itu apa gitu, dari ancam Jokowi itu apa gitu, apa goal yang kita inginkan dari ancam Jokowi itu, ketegasan Jokowi atau apa gitu. Kepada Bang Syafrizal dulu atau Bang? Saya dulu lah, nanti mungkin beliau lebih panjang ya. Goalnya sebenarnya kita aksi besar-besaran.
kalau beliau itu tidak terketuk juga hatinya dengan berita-berita yang kita akan sebarkan ini. Kalau beliau juga nggak akan terketuk hatinya untuk mundur, ya sudah kita aksi gitu. Tapi bukan arti kata kita tuh frontal ataupun harus 98 dulu gitu, harus bakar segala macam, enggak. Kita minta Pak Jokowi itu sadar gitu. Sadar diri kalau dia mampu ya udah mundur secara baik-baik itu. Dulu Pak Presiden Soeharto juga begitu. Melihat keadaan negara sudah genting dan segala macam, berarti harus dialihkan gitu. Masih presiden benar. Iya. Saya nggak perlu membahas lebih jauh. Mungkin masyarakat juga secara kacamata pribadi masing-masing untuk di rumah, di TV dan di media segala macam juga melihat bahwasanya kinerja Pak Jokowi ini turun drastis hari ini gitu. Itu juga tidak dipungkiri adanya kepemimpinan berikutnya yang mungkin akan menggantikan Pak Jokowi itu harus ada. Siapa yang menyelamatkan beliau dan kroni-kroninya nanti belakang hari untuk membackup kasus-kasus yang mungkin selama ini menyambangin menteri-menterinya, kemudian anggota Pak Jokowi lah begitu. Saya tidak mau menyebutkan satu persatu, mungkin ya nggak etis gitu kan. Artinya harus ada pemimpin yang berikutnya yang bisa membackup Pak Jokowi. Hari ini kepentingan politik lebih dikedepankan gitu, ketimbang menyelamatkan negara gitu. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia hari ini baik-baik saja? Kan gitu. Sudah banyak tuh terlontar. Apakah Indonesia ini baik-baik saja hari ini? Tidak. Itu penilaian masyarakat. Penilaian masyarakat. Oke. Terima kasih. Oke, Bang Rifai. Sekarang kita beralih ke Bang Safrizal. Gimana nih jawabannya? Teringat saya waktu masih belum berbuat gerakan ancam Jokowi ini, saya pernah mancing-mancing juga karena di WA saya itu kan banyak juga relawan Jokowi. Saya pura-pura buat di status WA saya harga bahan pokok naik, harga diri presiden turun, presiden T enggak presiden Jokowinya supaya mengulangi delik kan. Banyak ngantam saya tuh. Hari ini saya buat video segala macam tidak ada. Berarti relawan dia sendiri banyak yang enek hari ini. Cuman sungkan untuk berbicara, takut dituding oleh pihak lain. Nggak dapat porsi, nggak dapat jatah, nggak dapat kekayaan, nggak dapat ini itu segala macam. Ya kita kan sudah kita nyatakan, kita dukung Jokowi, uang kita yang tanah saya 2 hektar tuh tambak itu saya jual untuk beli baju kaos, tambak di Batubara itu saya jual itu untuk dukung Jokowi karena simpatinya di periode pertama. Bahkan saya hadir di acara Pak Luhut undang tuh di Meranti itu saya beli 5 kotak tuh uang pribadi saya, bukan dia ada kasih saya ongkos tiket segala macam. Karena saya senang, kalau saya senang dalam hal dukung-mendukung mau di kepemimpinan nasional bahkan di kabupaten kota, provinsi sekalipun, saya itu uang saya pun jadi keluar kalau dan dukung gitu. Kalau nunggu dari TS dari yang si calon ya biasa namanya itu, setelah dia jadi dia campakkan kita kan biasa. Kalau begini kan kita bebas bersuara, bebas menyampaikan apa saja, bebas mengkritiki kan, karena tidak terikat. Baru gimana ya udahlah kalau udah nggak mampu ngapain lagi dipaksa-paksa kan. Kalau sesuatu yang dipaksakan kan nggak enak. Itu aja pesan saya sama penguasa yang di atas sana. Mudah-mudahan ini sampai ke Pak Jokowi gitu kan. Satu yang buat saya kesal hari itu, ngapain dia majukan waktu itu anak dan menantu dia untuk kepala daerah. Nah, oleh karena itu disaksikan rame-rame seantero rakyat Indonesia, Pak Jokowi itu memang bukan dia yang menyuruh anak menantunya maju. Katanya. Nyatanya menang, ya nggak tahu kita. Dulu bagus sekali, periode pertama anaknya yang nyalon PNS yang istri si Bobi hari ini gagal loh jadi PNS. Wah senangnya hati kita. Entah benar-benar gagal, entah ecek-ecek digagal. Kan ya Allah alam bisawab lah ya. Kita nggak boleh menuding kan. Kan entahnya saya bilang, entah benar-benar gagal, entah benar-benar digagalkan ya Allah alam bisawab. Jadi muncul ini kita ya Bang, negatif thinking kita lantaran itu ya Bang ya. PNS gagal kok, ini bukan anak kandung kok, mulus. Total kan itu. Tapi ya udahlah. Itu rezeki dia barangkali, ada sebuah kebaikan yang monumental juga di mata Tuhan oleh Mas Bobi sehingga dia terpilih jadi wali kota. Dan mudah-mudahan selalu amanah sampai akhir jabatannya dan jangan diakhirkan oleh rakyat kan itu kan. Karena tak ada cerita di 2023 ke depan, di 2022 ini udah nampak ketika pemimpin bangsa ini tidak amanah, 2023 nantilah tahun pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sakit, entah ditangkap, entah mati, Allah alam bisawab lah. Karena udah enek kita, enek kali kan. Jadi kita berharap sebelum 2023 udah bisa lah Jokowi apa ya Bang, kembali ke alam, kembali lurus seperti dulu gitu. Iya. Harapan kita jangan sampai ada terjadi dilengsarkan gitu ya Bang, harapan kita ya. Dia buktikan lagi.
janji-janjinya itu dia buktikan kinerjanya. Jangan dia bahkan nanti disebut pula oleh seorang anak kecil sebagai boneka, kan nggak enak kan gitu kan. Kita kan anak kecilnya nih kan, anak-anak ya, belum jadi pejabat apapun. Jangan kan presiden kepala desa pun tidak, tapi kan kita punya hati kecil. Anak kecil yang punya hati kecilnya kayak kami lah, relawan-relawan dia dulu yang tanpa dibiayainya kan. Anak kecil tapi punya hati kecil yang tajam pantauannya ke depan. Jangan sampai dia dicap boneka oleh orang lain. Kami juga relawan yang sakit hati kan. Bonekanya siapa? Bonekanya 99 cacing itu. Saya nggak mau nyebut 9 naga, cacingnya biar jadi cacing gitu. Biar mengecil pengaruh dan apa mereka. Ucapan adalah doa ya Bang ya. Iya, kita kan selalu heboh. 9 naga di belakang penguasa 9, ngapain? 9 cacingnya itu. Kalau rakyat ini kompak jadi cacing tuh yang 9 itu. Nah, hari ini kan rakyat tidak kompak, ya penguasa yang memanfaatkan itu tadi untuk kepentingan siapa? Kelompok, golongan, dan keluarganya. Karena memang tak berseri lah istilahnya kan. Mereka kan memang piawai dari zaman nenek buyut kita tuh, untuk mengelola ekonomi Indonesia ini kan dari dulu kan. Kita tahu lah semua siapa 9 cacing itu tadi gitu kan. Jangan dituding nanti Jokowi belakang 9 cacing, Jokowi boneka 9 cacing. Kan kita juga yang relawan ini tadi yang waduh dulu kita lulukan, kita bangga-banggakan kan gitu. Bang, ya kemarin kan pemberitaan kita menggaungkan ancam Jokowi. Jadi langkah selanjutnya dari ini apa gitu yang kita lakukan? Tanggal 18 kita aksi. Tanggal 18 Juli 2022 kita aksi di Bundaran SIP. Besar-besaran. 8 Bahkan lebih, kita menjajaki lagi beberapa elemen yang setuju. Hanya baru ini dulu. Untuk mensosialisasikan lah kepada warga yang barangkali ada sumbatan untuk bersuara, barangkali takut untuk bergerak. Banyak yang takut loh, banyak ada yang bilang takut dukunnya. Banyak itu terdengar di telinga kita, dukun katanya, dukun Jokowi ngeri kali kan. Luar biasa. Mengenai keamanan ya Bang ya? Kalau keamanan itu kan syariatnya. Syariat ini kan masih nyata. Kalau goib ini kan ngeri kita diculik iblis. Mungkin itu yang ditakuti gerakan mahasiswa hari ini sehingga senyap semua mahasiswa. Iya ya. Sedih kita lihat adik-adik itu kan gitu kan. Mereka seharusnya yang sangat bertanggung jawab untuk itu kan. Ada yang bergabung di kelompok Cipayung, badan eksekutif mahasiswa segala macamnya, kok diam semua gitu kan. Ada yang bilang itu ngeri dukunnya gitu. Ngeri kali, patut mereka takut gitu kan. Kalau yang nyata seperti aparat TNI Polri kan masih nyata. Dan tidak ada seperti zaman Soeharto diculik segala macam, hari ini tidak ada lagi gitu kan. Jadi Bang, tanggal 18 bulan Juli 2022. 22. Kita targetkan berapa banyak itu yang bakal? Kalau bisa 3.000 masanya. 3.000 masa. 3.000 masa kita gerakkan. Dari semua boleh gabung. Kita gerakkan atau banyak yang tergerak yang ikut bergabung ya silahkan gitu kan. Dan kami mengundang seantero warga Kota Medan dan Sumatera Utara, ayo sama-sama kita perjuangkan. Ngomong di sini Bang dulu Bang. Ayo. Iya. Kami mohon kepada segenap saudara-saudara kami seantero Sumatera Utara, tanggal 18 bulan Juli 2022 kita akan membuat gerakan aksi nasional cabut mandat Joko Widodo yang kita anggap tidak lagi amanah untuk memperjuangkan nasib dan kemaslahatan umat. Kita jelas nyata menyaksikan keterpurukan hari ini, khususnya dalam hal harga-harga bahan pokok dan kenaikan pajak-pajak. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Bang Safrijal. Bang Rifai, ada kira-kira kata-kata akhir sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Silahkan kepada pemirsa kita yang ada di mimbar. Sama saya nih, sedikit aja nih, agak lucu-lucu sekilas nih. Kalau ibarat orang tua mendidik anaknya itu kan ada yang lembut, ada yang keras. Keras pun itu karena mungkin anaknya udah nggak mau nurut gitu. Nah hari ini orang tuanya yang salah, gitu. Atau pimpinan yang salah gitu. Nah pimpinannya malu nggak dah menyebutkan aku salah sama anak. Mungkin malu seperti itu, sama seperti kita orang tua malu pada anak, gitu, minta maaf mana gitu. Ya dibilang ya sadar aja lah Pak Jokowi gitu. Mampu nggak sih untuk melanjutkan ini gitu. Kalau nggak mampu silakan letak jabatan. Itu saja. Pepatahnya kan ikan busuk dari kepalanya. Ya gitu Bang. Ikan tuh busuk dari kepala. Kalau Pak Ijal lihat panjang lebar dari Sabang sampai Merauke, Medan dikuasai, nasional dikuasai. Kalau saya mungkin lebih pada spesifik apa sih yang dibutuhkan masyarakat hari ini, apa sih yang diinginkan masyarakat hari ini itu. Kalau udah nggak mampu ya Pak Jokowi ya turun saja. Silakan. Terima kasih Bang Safrijal, Bang Rifai atas bincang-bincang kita pada hari ini. Iya. Begitulah pemirsa mimbar fokus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.